Sampai-sampai apa yang kami bidangkan ini tidak cukup. Sehingga masyarakat Kota Parepare khususnya yang sudah berkuliah, yang sarjana itu mudah mendapatkan pekerjaan di Parepare. Kami ini kecil, tapi di belakang kami ini wah orang-orang besar semua. Ya, ribuan yang bekerja secara ikhlas. Kami akan memasukkan program-program kami di APBD perubahan. Jadi insya Allah ketika masuk di APBD perubahan, kami akan memprioritaskan di mana program unggulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi bersama saya, Fiorina Juriatno. Tentunya juga salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali rasanya dapat kembali berjumpa di hadapan Tribuners. Dan kali ini kita spesial karena Vio sedang berkunjung di salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kota ini merupakan kota kelahiran dari Presiden Republik Indonesia yang ketiga, yakni Bapak B.J. Habibie. Dan tentunya dalam dunia politik juga pastinya dalam kontestasi pilkada, pastinya lebih spesifik lagi, juga persaingan hadir di kota ini. Dan untuk itu kita sudah bersama dengan kedua narasumber kita yang akan membagikan profil juga perjalanan beliau hingga bisa mengungguli pasangan dari pasangan ini dibandingkan pasangan lainnya. Kalau bisa dikatakan seperti itu, saat ini sudah mengungguli dan langsung saja kita present. Ada Bapak Haji Tasming Hamid SEMH selaku Wali Kota Parepare terpilih ya. Kemudian ada juga Bapak Haji Hermanto selaku Wakil Wali Kota Parepare untuk periode 2024-2025. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita di siang hari ini. Selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya Pak ya. Pastinya di tengah-tengah kesibukan kita lagi ganggu lagi nih Pak untuk bisa membagikan informasi pastinya Pak pada Tribuners. Mungkin mohon izin Pak Wali dan juga Pak Wakil mungkin boleh menyapa Tribuners dulu yang sedang menyaksikan kita. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kami bersama dengan Pak Haji Hermanto berdiskusi dengan Mbak Vio terkait apa saja yang nanti ditanyakan beliau. Semoga interaksi nanti ya moga-moga bermanfaat untuk Tribuners yang ada dimanapun. Iya, baik Pak. Tentunya informasi yang akan kami bagikan ini untuk memperkenalkan lagi Pak ya. Siap. Walaupun mungkin sudah terkenal Pak di Parepare, tapi mungkin kita mau menyasar seluruh masyarakat di Indonesia juga Pak. Baik, tentunya tidak ketinggalan juga sudah hadir bersama kami ada Wakil Wali Kota Pak. Selamat siang, mungkin Selamat boleh siang. menyapa dulu Pak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada seluruh pemirsa Tribuners. Kami bersama dengan Wali Kota terpilih 2004-2009, Bapak Haji Tasming akan memberi sedikit informasi kaitannya dengan profil kami, mulai dari kami ikut kampanye sampai selesai tahapan pilkada. Baik. Selamat. Baik Pak. Ya tentunya sebelum kita masuk ke dalam masa kampanye nih Pak ya, kita juga mau memberikan informasi mengenai sosok dari Wali Kota terpilih dan juga Wakil Wali Kota terpilih nih Pak. Mengenai basic pendidikan terlebih dahulu Pak, mungkin bisa diceritakan secara singkat aja Pak, bagaimana mungkin apakah ada korelasi antara basic pendidikan pada saat sekolah, kemudian bisa terpilih sampai saat ini Pak. Mungkin dimulai dari Pak Wali dulu Pak. Baik, jadi masa kecil saya itu mulai SD, SMP di Parepare. Oke. Kemudian sempat bersekolah di Parepare SMA. Kemudian ya karena kehidupan sehingga sempat ke Makassar. Oke. Merantau ya Pak? Ya merantau. Ada berapa lah, sempat ke daerah Luwu Utara, kemudian ke Jakarta, kemudian ke Makassar. Dari Makassar kemudian melanjutkan sekolah SMA, S1, S2. Dan sebelum S2 ya saya berusaha di Kota Parepare. Nah, kemudian terjun di dunia politik. Nah, sehingga 2 periode di politik Kota Parepare. Kemudian sempat maju di provinsi, alhamdulillah terpilih. Juga.
tetapi belum sempat dilantik ya karena dorongan dari masyarakat sehingga bertarung di Pilkada Parepare dan alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh masyarakat pada Parepare dengan kemarin sudah ditetapkan hasil Dari KPU hasil ya, Pak? perolehan suara dari KPU. Iya. Pasangan nomor urut 3 dan bersama dengan Pak Armanto menjadi pemenang. Dan bahkan juga di hari kemarin juga sudah ada konvoy ya Iya. Pak. Kami mendapat informasi bahwa antusiasme warga masyarakat Kota Parepare begitu sangat luar biasa ya Pak, melakukan konvoy dan juga membersamai Bapak juga Pak Wakil. Lantas mungkin kalau Pak Wakil sendiri bagaimana background-nya Pak? Iya. Mungkin boleh diceritakan juga Pak. Mungkin hampir sama dengan Iya. Pak Wali. Kebetulan saya dengan Pak Wali lahir di Parepare, kecil besar di Parepare. Oke. Begitupun dengan jenjang pendidikan. Kebetulan saya sekolah di SD 13 Parepare, Iya. lanjut di SMP Negeri 1 Parepare, setelah itu lanjut di SMA Negeri 4. Tapi tidak sempat selesai di SMP 4, hijrah ke SMA Muhammadiyah. Oh. Iya, jadi tamatnya di SMA Muhammadiyah. Muhammadiyah. Iya. Begitupun juga dengan karir pendidikan, karir politik di 2019 kemarin, awal mula saya terjun di dunia politik, ikut pileg di Dapil Kecamatan Ujung dan alhamdulillah terpilih di Dapil Ujung. Setelah itu ikut lagi kontestasi pileg di 2024 ini, terpilih lagi alhamdulillah. Tetapi dengan adanya aturan PKPU bahwa harus mundur ketika ikut kontestasi pilkada, sehingga kami mundur. Dan alhamdulillah 2024 ini saya bersama Bapak Haji Tasming berpasangan dengan tagline TSMO, Iya. diberi percaya, diberi amanah oleh masyarakat, sehingga ya alhamdulillah kami mendapatkan peraih suara terbanyak di Pilkada 2024 ini. Oke, baik. Mungkin lanjutan dari statement terakhir Pak Wakil nih ya. Dengan tagline TSMO, Iya. ya pasti kan ada filosofi tuh Pak di balik tagline-tagline yang hadir pada masa kampanye dan juga bahkan setelahnya. Kemudian boleh disampaikan, bocorkan sedikit atau juga sampaikanlah secara langsung Pak mengenai makna filosofi dari TSMO sendiri. Apakah mungkin sekedar singkatan aja atau mungkin ada akronim lanjutannya nih Pak? Jadi TSMO itu kami ambil dari nama Bapak Haji Tasming dan nama saya. Iya. Sehingga digabung menjadi TSMO. Kira-kira begitu. Sehingga kami ingin masyarakat lebih cepat mengenal tagline kami. Karena kita rata-rata Bugis, jadi orang biasa bilang TSMO. TSMO berarti itu mau, jangan yang lain. Mungkin begitu. Unsur lokal gitu ya Pak. Unsur lokalnya ada. Ada. Jadi aksen-aksen monya itu monya, untuk mengajak ya, juga mengajak, gitu. ya, Oke. gitu. Ya. Mau ditambahkan sama Pak Wali Pak, mungkin ada akronim kah dari TSM itu sendiri? Ya, tadi betul yang disampaikan oleh Pak Wakil bahwa TSM itu Tasmin Hamid. Oke. Kemudian Mo itu Hermanto. Ya. Jadi gabungan antara Tasmin Hamid dan Hermanto jadinya TSMO. Nah, karena memang kebetulan akronim TSM itu saya itu ya kan. Itu kita survei ternyata di telinga masyarakat itu sudah tersampaikan sekitar kurang lebih 80% masyarakat tahu TSM ini Tasmin Hamid. Sehingga pada saat berpasangan daripada nama baru yang kita munculkan, lebih kita tambahkan itu. Jadi TSM Mo. Oke, ya. Jadi basicnya sudah ada Pak ya. Tinggal ditambahkan aja bumbu-bumbu lah Pak. Oke, baik. Kita juga mendapat kabar bahwa mohon dikoreksi jika salah Pak. Basic dari kedua pasangan nomor 3 ini adalah pengusaha. Kemudian melipir atau juga kemudian beralih ke politisi. Apakah pengusahanya ditinggalkan? Ya. Kalau ditinggalkan tidak ditinggalkan, harus sejalan. Jadi saya bergerak di otomotif, kan. Tapi memang selama di DPR 10 tahun, dua periode praktis usaha ini agak lebih difokusi bekerja untuk masyarakat dibanding mengurusi bisnis, kalau begitu. Tetapi kalau dikatakan bahwa ditinggalkan tidak juga ditinggalkan. Tidak juga. Iya. Karena DPR ini adalah pengabdian, tempat pengabdian. Jadi kalau usaha ditinggalkan bisa apa kita mau makan jadi. Oke, ya. Jadi maksudnya berjalan ya, barengan ya Pak. Ya. Oke, ya kalau Pak Wakil Pak gimana? Ya,
Jadi hampir sama dengan Pak Wali. Ya, ya. Jadi kami ini basicnya pengusaha, Pak Wali basic pengusaha dari bidang otomotif. Ya. Kalau saya sendiri dari properti, perumahan, rumah subsidi. Sehingga kemarin ketika kami terpilih di 2019, ya Pak Wali bilang tidak boleh ditinggalkan usaha. Jadi ya mau tidak mau yang lanjutkan usaha itu ya istri. Kami fokusnya di DPR untuk mengawal aspirasi masyarakat. Strategi yang bagus juga, Pak. Oke, Pak, melihat tadi dikatakan bahwa 2019 yang lalu mungkin ada komunikasi yang sudah terjalin antara Bapak Tasmin dan juga Pak Hermanto. Lantas mungkin kedekatannya memang sudah sejak lama atau baru-baru saja nih, Pak? Kalau kedekatan, kami kan kebetulan 2019 saya baru masuk di DPR. Ya. Begitupun juga dengan Pak Wali, itu udah periode kedua. Sehingga kami di DPR itu belum pernah ada pembicaraan serius untuk maju di pilkada. Untuk berpasangan ya Pak? Belum. Oke. Berarti mungkin sebatas sama anggota DPRD aja. Itu. Oke, baik. Iya. Kemudian kalau kita lihat juga di sosial media Pak ya, itu sudah berseliweran viral juga Pak, bahwa banyak masyarakat yang antusias tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bagaimana konvoy yang sudah dilakukan di hari kemarin itu sangat luar biasa banyaknya Pak. Itu tanpa undangan katanya Pak. Boleh disampaikan oleh Bapak sendiri kesan-kesannya melihat antusiasme masyarakat. Dan juga mungkin boleh diceritakan lanjutan juga bagaimana kesan-kesan ketika berkampanye terjun langsung ke masyarakat. Ya. Jadi sebelum saya niatkan untuk maju bertarung, kami survei, pakai lembaga survei, kami memakai 3 lembaga survei, kemudian memotret saya. Ternyata memang di hasil 3 lembaga survei ini kurang lebih 93% masyarakat menginginkan saya untuk bertarung di kota Parepare. 63% lebih. Dan itu terbukti ketika kita setelah berpaket dengan Pak Haji Hermanto, itu terbukti ketika kita turun belusukan, masyarakat ini teraktivasi. Iya, secara otomatis. Secara otomatis. Belum lagi relawan yang bergerak secara masif. Dan ketika kita juga sosialisasi di setiap kelurahan, antusias masyarakat luar biasa. Bahkan saya di beberapa kesempatan saya bilang, saya tidak tahu apa yang kita berikan ini sama masyarakat sehingga luar biasa responnya. Bahkan itu terbukti ketika kita turun sosialisasi, masyarakat itu bernasar, Pak, kalau Bapak terpilih, insya Allah saya puasa 3 hari, Pak. Saya puasa 10 hari, Pak. Saya puasa 10 hari, Pak. Itu banyak sekali masyarakat melakukan itu, menasarkan itu. Sehingga saya dengan Pak Hermanto merasa bahwa ini ya mungkin memang zamannya anak muda ya, anak muda untuk menata kota Parepare dan responnya, dan alhamdulillah dengan ikhtiar yang kami lakukan berdua bersama seluruh tim, ternyata kita bisa memenangkan pilkada di kota Parepare. Kalau kita presentasikan kurang lebih sekitar 43% masyarakat kota Parepare memberikan harapan kepada kami dari 4 paslon di kota Parepare. Dan ini memang berdasar dari hasil survei yang sudah ada, kemudian lebih mantap lagi berpasangan lah dengan Pak Hermanto. Kalau Pak Hermanto sendiri mungkin ketika terjun ke lapangan gitu, bertemu dengan masyarakat, yang paling berkesan Pak, pada momen apa tuh? Jadi kemarin waktu tahapan kampanye ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Salah satunya itu kita turun belusukan. Kita turun belusukan ke masyarakat. Respon masyarakat sangat-sangat baik kepada kami, sehingga kadang kami turun ke masyarakat, bertatap muka dengan masyarakat, justru masyarakat sendiri yang memberi hidangan menu makanan di rumah mereka. Itu mungkin kami yang datang yang tanpa menjanjikan sesuatu atau memberikan uang. Itu mungkin dari hati nurani, keikhlasan mereka yang menjamu kami. Nah, itulah saya anggap bahwa betul-betul masyarakat ini menginginkan kami memimpin di kota Parepare. Terus dijamu ya Pak? Sering-sering kami dijamu. Terus yang kedua, ketika kami turun dialog bersama masyarakat,
masyarakat itu datang tanpa diberi uang bensin, dijanjikan sesuatu. Mereka datang untuk menyampaikan aspirasinya kepada kami. Sehingga insya Allah ke depannya ketika kami menjalankan pemerintah 5 tahun ke depan, kami akan amanah menjaga harapan-harapan masyarakat supaya bisa kami realisasikan. Oke, amin Pak, amin. Semoga juga tadi sejalan dengan yang disampaikan Pak Wali bahwa bahkan masyarakat yang bernasar ya Pak, Bernasar. bukan pasangan yang bernasar nih, Pak. Kemarin Oke. setelah perhitungan cepat, Iya. besoknya itu kan tanggal 27 kan hari Rabu. Iya. Alhamdulillah jam pada maghrib itu hasilnya sudah ada tuh perhitungan cepat. Nah, setelah itu maka kita umumkan kepada tim semua masyarakat yang bernasar besok kita buka puasa bersama. Saya pikiran kami tuh paling 300 lah yang bernasar. Ternyata ribuan yang bernasar. Sampai-sampai apa yang kami dakan ini tidak cukup. Jadi kudapannya nggak cukup, Pak? Tidak cukup karena itu tadi pikiran kami cuma 300 lah kita siapkan cuma 1.000. Oh ternyata banyak mereka datang. Penuh. Tapi Pak, faktor apa kira-kira yang membuat masyarakat begitu cintanya dengan paket ini, Pak? Itu aja menjadi pertanyaan saya. Pertanyaan saya sebutan saya sampaikan. Saya tidak tahu. Saya kita apa ini masyarakat ini sampai mereka bernasar untuk puasa. Ini jarang kalau bernasar yang lain mungkin ya mudah, tapi kalau puasa ini agak berat ya. Saya bilang saya tidak tahu apa, tapi yang jelas cara ucapan terima kasih nanti kita jawab dengan 18 program yang kita keluarkan itu bisa dimaksimalkan untuk masyarakat Kota Parepare. Mungkin yang paling dinanti-nanti oleh masyarakat dari 18 program yang akan dijalankan, insya Allah Pak, menurut Bapak? Jadi 18 program ini adalah hasil dari sebelum kami ditetapkan sebagai paket, saya TSM, ada namanya program TSM mendengar. Jadi kami bergerak mulai bulan 5, 6, 7. Nah, kemudian kita turun ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi mereka. Jadi dialog lah, semacam dialog. Kemudian hasil dari 22 kelurahan di Kota Parepare, kemudian kita peras menjadi 18 program unggulan. Artinya apa? Program ini lahir bukan dari kandidat, tetapi lahir dari respon masyarakat pada saat kami turun ke TSM mendengar itu. Mendengarkan curhatan mereka. Termasuk salah satunya pakaian seragam sekolah gratis, dengan perlengkapannya, kemudian bantuan diantar langsung ke masyarakat, bantuan tepat sasaran. Nah, ini mungkin salah satu pemicu kenapa antusias masyarakat sangat luar biasa, karena program kami berbeda dengan yang lain dan praktis belum pernah program itu dirasakan di Kota Parepare. Ya, sehingga memang kita menawarkan sesuatu yang baru, sesuatu yang baru dan insya Allah waktu penyusunan visi misi, insya Allah program itu bisa direalisasikan. Oke. Mau ditambahkan mungkin sama Pak Wakil? Ya, jadi salah satunya 18 program unggulan kami yang masyarakat nantikan itu salah satunya lapangan pekerjaan. Banyak di Parepare yang selesai kuliah lantas dia menganggur, seolah-olah bahwa dia bersekolah ini selesai dan wisuda tidak dapat pekerjaan. Kenapa? Karena memang di Parepare sangat sempit lapangan pekerjaan. Sehingga kita punya program 18 itu tadi membuka sebesar luas-luasnya lapangan pekerjaan, mempermudah investor masuk ke Parepare, sehingga masyarakat Kota Parepare khususnya yang sudah berkuliah, yang sarjana itu mudah mendapatkan pekerjaan di Parepare. Berarti nanti 5 tahun ke depan, bahkan sebelum 5 tahun ke depan ya kita berharapnya Pak ya, lapangan pekerjaan di Parepare itu sudah semakin maksimal gitu. Ya. Jadi wisudawan juga, wisudawati itu tidak hanya sekedar dapat gelar saja, tapi mendapat pekerjaan yang layak ya. Oke, baik. Mungkin lebih lanjut lagi Pak soal masa kampanye kemarin. Tentunya kan tidak sendiri nih, tidak jalan sendiri. Ada peran-peran dari tim sukses mungkin, atau juga tadi relawan yang begitu banyak. Yang paling berperan besar dari masa kampanye kemarin menurut Bapak dari segi mana nih? Jadi ya kalau bicara peran semua mempunyai perannya. Artinya saya selalu katakan bahwa tim ini punya job desk lah yang berbeda. Sehingga memang semua mempunyai peran dan semua mempunyai fokus untuk memenangkan pilkada ini. Termasuk
partai koalisi, kemudian relawan, kemudian komunitas-komunitas yang ada sama kami, semuanya bergerak masif untuk memenangkan pasangan ini. Itu yang membuat, kalau saya selalu bercanda, kalau dilihat saya berdua, saya bilang, kami ini kecil, tapi di belakang kami ini wah orang-orang besar semua, ya, ribuan yang bekerja secara ikhlas, dan itulah yang membuat kami bisa menang. Ya, kalau bukan mereka tentu dipastikan kami tidak bisa berbuat banyak, ya kan? Tapi karena kerja-kerja ikhlas mereka lah yang membuat kami bisa menang di Kota Parepare. Atau mungkin juga karena bekal organisasinya Pak Wali nih. Ini ada puluhan pengalaman organisasi ya Pak, yang sudah ditekuni sebelum terpilih menjadi wali kota nih Pak. Ya termasuk itu semua, pokoknya semua variabel-variabel untuk menggerakkan massa itu diberdayakan semua melalui jalur partai, organisasi, bahkan letting saya di sekolah itu masif juga bergerak untuk membantu, ada mulai dari SD, SMP bergerak untuk membantu, dan alhamdulillah hasilnya bisa maksimal. Berarti sampai sejauh ini tidak ada tantangan nggak Pak? Alhamdulillah tidak ada tantangan. Pak Wakil mungkin? Iya, sampai saat ini saya pikir tidak ada tantangan. Iya, karena tadi dari penjelasannya semua berjalan mulus aja ya. Mulus. Oke. Berarti kalau berbicara tentang 18 program prioritas yang akan dijalankan insya Allah Pak ya, seberapa optimis Bapak untuk keberhasilannya? Jadi sebelum digodok 18 program ini, tadi itu kan kami melakukan TSM mendengar tuh. Jadi hasil dari respon dari masyarakat kemudian kita peras menjadi program unggulan TSMO. Sebelum diperas, saya sampaikan kepada tim yang menggodok bahwa kita membuat program yang bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Jangan sampai kita memberikan iming-iming kepada masyarakat enak didengar, tetapi ternyata faktanya ini tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita tunaikan. Dan insya Allah berangkat dari niat itu, tim yang menggodok ini mengkaji secara mendetail sehingga lahir 18 program ini. Insya Allah bisa direalisasikan, walaupun kita tahu bahwa mudah-mudahan tahapan pilkada selesai dan pasangan kami ditetapkan sebagai pemenang, dilantik tanggal 10 Februari. Kita tahu bahwa APBD sudah diketuk palu, ya kan? Sudah diketuk palu untuk 2025. Tapi kita berharap minimal program ini, 18 program ini di perubahan nanti sudah ada yang bisa berjalan. Mungkin mau ditambahkan dengan Pak Wakil, mungkin adakah strategi-strategi yang akan dilakukan mungkin untuk bagaimana menepati janji gitu kepada masyarakat? Jadi apa yang disampaikan Pak Wali tadi, karena APBD pokok 2025 sudah jatuh palu, sehingga kami akan memasukkan program-program kami di APBD perubahan. Jadi insya Allah ketika masuk di APBD perubahan, kami akan memprioritaskan di mana program unggulan kami itu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang kami akan lakukan. Salah satunya tadi itu pakaian seragam gratis untuk sekolah. Ya. Karena kenapa? Kami inginkan di 2026 nanti masyarakat sudah merasakan yang namanya bantuan seragam pakaian sekolah. Ya. Ketika anak sekolah yang tahun ajaran baru, mereka sudah melihat bahwa program kami ini sudah ditunaikan. Ya. Mungkin itu. Oke, baik. Kalau menyoal ini Pak, tadi kan program prioritas gitu, apa yang harus dijalankan pertama kali, rasa-rasanya adalah menepati ya, istilahnya menepati adanya pemberian seragam gratis, apalagi memasuki tahun ajaran baru. Oke, lantas langkah untuk merekatkan mungkin masyarakat yang memiliki perbedaan pilihan nih Pak. Kalau kan dalam kontestasi pastinya ada perbedaan pilihan, ada gesekan-gesekan mungkin yang terjadi di luar sana. Kira-kira langkah-langkahnya Pak Tasmin dan juga Pak Hermanto seperti apa? Kemarin waktu setelah hasil dari Realcon, kami kan kumpul tim, kita sampaikan bahwa mudah-mudahan hasil yang Realcon dari kami sesuai dengan yang ditetapkan nanti KPU. Tentu harapannya tidak ada lagi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang ada adalah masyarakat Kota Parepare. Ya kan, tidak ada lagi perbedaan.
biarkanlah proses itu, ya sudahlah. Proses sudah selesai, sekarang kita berbuat untuk masyarakat Kota Parepare. Iya. Tidak ada lagi warna, mau warna coklat, mau warna ini. Yang ada adalah masyarakat Kota Parepare. Jadi bagaimana kebersamaan dan Iya. integritasnya Pak dari masyarakat dan juga pastinya pemerintah kota. Baik, kalau Pak Wakil sendiri Pak, ini kita mau tanyakan juga ke Pak Tasming, siapa sosok inspirasinya di dunia politik? Oh ya, kalau inspirasi di dunia politik, saya tetap berinspirasi dengan mantan presiden ketiga, Profesor B.J. Habibie. Okay. Kenapa? Karena beliau walaupun postur tubuhnya kecil, tetapi dia bisa memimpin satu kota, satu Indonesia. Baik. Sehingga kami sering disampaikan ke orang bahwa anak kecil ini mau maju juga menjadi pemimpin. Sehingga itu tadi B.J. Habibie saja yang postur tubuhnya kecil bisa memimpin satu Indonesia. Siap. Iya. Ya, jadi mungkin maksudnya ini berdasarkan pengalaman ya Pak. Ada kesan-kesan dari orang luar ya Pak yang berstatement seperti itu. Oke, dan akan dibuktikan lah kayaknya Pak nanti jika sudah terpilih. Kalau Pak Tasming Pak sendiri? Saya yang lokal saja. Oke, siap. Kalau saya terus terang di politik ini banyak ya, bisa jadikan idola lah. Artinya orang-orang yang mau berbuat untuk masyarakat Kota Parepare. Kebetulan saya di Nasdem, ya salah satu idola saya itu Pak Rusdi Massa. Rusdi Massa itu termasuk satu yang terkesan sama saya terkait masalah pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sidrap pada saat jadi bupati. Saya pernah tanya beliau, apa yang dilakukan bos waktu jadi bupati sehingga bisa menekan angka kemiskinan di Kota Parepare, di Sidrap. Beliau katakan, mudah, ambil datanya di BPS. Kemudian semua yang masuk data di BPS itu, maka selesaikan semua persoalannya. Ya kan? Untuk mengentaskan namanya kemiskinan di Kota Parepare. Di Sidrap. Maka nanti setelah dilantik, maka kita coba untuk berkomunikasi dengan BPS, mana-mana datanya termasuk masyarakat yang kurang mampu, dan itu yang kita tuntaskan. Karena biar bagaimanapun, ini juga menjadi persoalan klasik yang terulang, khususnya di Kota Parepare. Angka kemiskinan ya berkisar kurang lebih sampai 5% lah di Kota Parepare. Banyak sekali program yang dilakukan masyarakat pemerintah, tetapi toh juga tidak terlalu signifikan untuk menekan itu. Maka ke depan ini menjadi fokus kami ketika sudah dilantik untuk bagaimana menuntaskan kemiskinan di Kota Parepare. Wah, berarti banyak PR Pak ya. Banyak PR yang harus dikerjakan oleh pasangan nomor 3 ini. Oke, kemudian Pak, dengan adanya banyak agenda gitu yang harus diselesaikan. Kemudian tadi apalagi berbicara tentang pemerintah yang baru, pastinya menyelesaikan yang lama mungkin, kemudian juga mengubah atau juga menampilkan yang wajah-wajah baru lah dari program prioritas yang sudah ada gitu, dari visi misi Pak TSM sendiri. Bagaimana cara membagi waktu? Mungkin ini pertanyaan klasik, tapi ini kan berbeda nih Pak kesibukannya ketika masih duduk di DPRD, kemudian menjadi pemimpin di satu kota itu lebih besar lagi Pak tugasnya. Bagaimana bagi waktu antara pribadi, keluarga, masyarakat, atau juga bahkan kepentingan daerah nih Pak? Ya. Sebenarnya sama ketika kita juga menjadi anggota DPR, juga mempunyai kesibukan yang luar biasa ya. Tapi kan berangkat dari bahwa setelah mau berniat untuk mewakafkan diri untuk menjadi pejabat publik di Kota Parepare, tentu ya segala bentuk resiko. Resikonya ya waktu untuk keluarga ini pasti terbatas, ya kan? Berkurang ya Pak? Iya berkurang karena adanya kesibukan dengan terpilihnya lagi menjadi wali kota dan wakil wali kota. Ya tentu mau tidak mau ini adalah tanggung jawab atau beban yang harus kita pikul, dan ya keluarga insya Allah paham lah dengan kondisi bahwa ya jadi namanya jadi wali kota pasti lebih banyak waktunya untuk masyarakat dibanding keluarga. Tapi keluarga tetap support. Tapi itu keluarga tetap support, alhamdulillah. Iya. Kalau Pak Wakil sendiri Pak, tadi mungkin sudah disampaikan di awal bahwa tugas untuk bisnis itu kemudian dikelola oleh istri. Tapi untuk membagi waktu nih Pak, apakah ada me time-nya sendiri dan bagaimana bentuk me time-nya Pak Wakil? Iya, untuk membagi waktu sendiri ya sama Pak Wali bilang tadi. Waktu kami di DPR, memang kami sudah sibuk dengan mengawal aspirasi masyarakat. Terlebih lagi ketika kami memimpin 5 tahun ke depan.
ini belum pelantikan saja. Iya. Ini 1 minggu kemarin ini luar biasa kesibukannya. Belum lagi ada beberapa tim yang mengundang kami datang untuk syukuran-syukuran karena mungkin mereka Gembira juga. gembira Iya. dengan hasil perolehan suara. Nah, itu kemarin bayangkan dalam sehari ada 7 sampai 10 tim yang mengundang kami. Oh. Iya, belum lagi ada hajatan-hajatan, ada pernikahan, Iya. ada akikah. Akikah, Iya, sehingga ya kami cukupkan lah. Sehingga kami berkomitmen bersama keluarga, ya keluarga mau tidak mau, suka tidak suka ya harus support. Nah, jangan ada komplain lagi bahwa lebih banyak di luar ketimbang di rumah. Gitu. Berarti saya kelewatan satu pertanyaan penting tadi, Iya. Pak. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Karena ternyata banyak sekali agenda yang harus diikuti ya, Pak. Oke. Ini sebagai closing statement kita, Pak. Mungkin kita sudah sedikit banyak tahu mengenai kesibukan dari pasangan terpilih nih, paket nomor 3, TSMO. Kemudian pesan untuk masyarakat, khususnya mungkin masyarakat Kota Parepare, mungkin untuk menanti hasil penetapan nanti, atau mungkin untuk harapan kepada masyarakat 5 tahun ke depan seperti apa, Pak? Dimulai dari Pak Wali dulu nih. Baik, terima kasih. Untuk masyarakat Kota Parepare, alhamdulillah telah memberikan kami kepercayaan, dan kemarin kita tahu bersama bahwa KPU telah menetapkan hasil suara dari pemilihan wali kota dan wakil wali kota 2024 di Kota Parepare, dan pasangan nomor 3 menjadi peraih suara terbanyak. Kami minta dukungan, support, dan tentu lebih penting adalah menjaga kondisi Kota Parepare tetap aman, kondusif sampai penetapan secara resmi oleh KPU. Dan insya Allah ketika dilantik, kami lagi-lagi mengharap support untuk mengawal 18 program TSMO, dan tentu program ini lagi-lagi semangatnya untuk kesejahteraan masyarakat Kota Parepare. Dan terkhusus memohon maaf bila mana dalam proses pilkada ada hal yang mungkin ada gesekan, walaupun secara keseluruhan sebenarnya di Kota Parepare berjalan aman ya. Tapi mungkin ada kata yang melukai perasaan masyarakat Kota Parepare. Saya bersama Pak Haji Hermanto dan mewakili seluruh tim memohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, cukup Pak. Cukup. Pak Tasmin? Oke. Lantas mungkin untuk Pak Hermanto sendiri, kira-kira apa pesan atau mungkin imbauan juga yang mau disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Parepare, Pak? Dengan ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Parepare yang telah menggunakan hak pilih suaranya, dan pada pilkada ini kami diberi amanah untuk menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan. Insya Allah di 5 tahun ke depan kami berkomitmen bersama masyarakat untuk mengawal semua aspirasi dan semua program kami, yang 18 program bulan kami itu kami akan realisasikan. Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh tim. Tim kami ini kurang lebih 20 tim yang ada di Parepare. Ya. Kalau mungkin saya sebutkan satu persatu mungkin lama. Bisa sejam ya, Pak? Ya, dan mungkin ada juga tim yang saya tidak ingat apa namanya karena saking banyaknya. Ya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Begitupun juga kepada masyarakat Kota Parepare, pilkada telah usai. Mari kita bergandengan tangan, bahu-membahu, mewujudkan Parepare terbaik, sejahtera dan maju. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ada tambahan sedikit. Baik, silakan Pak. Terima kasih juga kepada penyelenggara yang telah mendesain sedemikian rupa sehingga pilkada berjalan dengan baik. Terkhusus kepada KPU, Bawaslu, dan tak kalah pentingnya adalah aparat, khususnya kepolisian yang mengawal terus-menerus proses pilkada, sehingga apa yang menjadi semangat semua paslon pilkada damai di Kota Parepare, alhamdulillah sampai hari ini bisa dikatakan pilkada di Kota Parepare berjalan aman, kondusif, sesuai dengan harapan kita semua. Ya, terima kasih juga Pak atas inisiatifnya untuk mengingat penyelenggara kita. Ya kan? Biasanya kan hanya kepada para tim pemenangan saja dan sebagainya. Tapi Pak Tasmin sudah mewakili juga dari Pak
Hermanto untuk mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara. Terima kasih juga Pak atas Siap, waktunya. terima kasih, Kami sudah sama-sama. mengganggu untuk membagikan informasi, tapi mungkin semoga akan ada diskusi dialog lagi ya Pak bersama pasangan nomor 3 ini ketika nanti sudah terpilih menjadi wali kota Parepare. Siap, Pak. Kami ditunggu. siap. Ya. Baik ya, terima kasih Pak, sehat sukses selalu Ya, Pak. Itu yang makasih, paling penting. makasih, ya. Oke baik, terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini setia menyaksikan program kita di siang hari ini. Dan tentunya jangan lupa saksikan program lainnya yang akan kami sajikan. Juga semoga informasi yang sudah dibagikan oleh kedua narasumber kita, juga pengenalan profil dari masing-masing narasumber kita bisa berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Fiorina Juretno, mewakili Pak Tasmin dan juga Pak Hermanto pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.